Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Selvi Oktavia Ramadhani, bisa dipanggil Selvi. Saya dari kelas 10-8 absen 33. Di sini saya akan menjelaskan konservasi air tanah dan aliran sungai. Happy watching. Saya akan menjelaskan pengertian konservasi air tanah. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa dalam kuantitas dan kualitas tanah memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Konservasi air tanah antara lain mencakup kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan air tanah. Upaya perlindungan air tanah dapat dilakukan dengan menetapkan kawasan lindung air tanah pada suatu wilayah cekungan air tanah atau kawasan sempadan mata air. Yang kedua, pelestarian air tanah. Upaya-upaya pelestarian air tanah dapat berupa kegiatan pelestarian fungsi daerah imbulan air tanah dengan vegetasi, pembuatan hutan kota, dan pembuatan jalur hijau, dan teknologi, luasan lahan bangunan. Yang ketiga, pengawetan air tanah. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk pengawetan air tanah antara lain menghemat pengguna air tanah, sosialisasi gerakan hemat air, pemanfaatan air tanah untuk air minum menjadi prioritas utama. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian daerah aliran sungai atau yang disebut dengan DAS. Adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh-contoh DAS di Indonesia. Yang pertama, DAS Cisadane yang mempunyai hulu di Bogor dan hilir di Tangerang. Yang kedua, DAS Ciliwung yang mempunyai hulu di Bogor dan hilir di kota Jakarta. Yang ketiga, ada DAS Bengawan Solo yang mempunyai hulu di Wonogiri dan hilir di Gresik. Yang keempat atau yang terakhir, DAS Mahakam yang mempunyai hulu di Pegunungan Bau dan hilir di Samarinda. Adapun tujuan konservasi DAS untuk membina kelestarian dan keserasian ekosistem DAS serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam bagi manusia serta berkelanjutan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kerusakan DAS. Yang pertama, penebangan hutan. Penebangan hutan yang berlebihan terutama di bagian hulu DAS akan menyebabkan dampak yaitu timbulnya banjir. Hal ini disebabkan kawasan resapan di wilayah tersebut rusak, tidak berfungsi secara optimal. Nomor 2, berubahnya saluran drainase dan sungai. Saluran drainase dan sungai dapat berubah karena adanya pengendapan hasil-hasil erosi dan pembuatan sampah oleh masyarakat ke saluran tersebut. Dan yang ketiga, pembuangan limbah berbahaya. Limbah-limbah yang mengandung bahan kimia dapat berasal dari limbah domestik, limbah industri, pengolahan lahan, dan lain sebagainya. Dapat menurunkan kualitas air sungai dan berbahaya bagi makhluk hidup dan yang memanfaatkan sungai tersebut. Pengelolaan DAS daerah aliran sungai terbagi menjadi 3 daerah, yaitu bagian hilir, bagian hulu, dan bagian tengah. Ciri-ciri pada setiap bagian DAS dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, saya akan menjelaskan DAS bagian hulu. DAS bagian hulu merupakan daerah konservasi, mempunyai kerapatan drainase lebih tinggi, merupakan daerah dan kemiringan lereng besar, lebih besar dari 15%. Bukan pengaturan pemakan air ditentukan oleh polase drainase dan jenis vegetasi umumnya merupakan tegakan hutan. Yang kedua, DAS bagian tengah. DAS bagian tengah merupakan daerah perairan antara bagian hulu dengan bagian hilir dan mulai terjadi pengendapan. Dan yang ketiga, DAS bagian hilir merupakan daerah pemanfaatan kekerapan drainase lebih kecil, merupakan daerah dengan kemiringan lereng kecil sampai dengan sangat kecil, kurang dari 8%. Pada beberapa tempat merupakan daerah banjir atau genangan. Oke teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan penjelasan tentang materi konservasi air tanah dan aliran sungai. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf, terima kasih.